Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu rahayu, mugia samya rahayu. Salam kebajikan buat kita semua. Mugi Gusti Allah paring rahmat berkahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah mau wejang tentang air ya. Air itu salah satu unsur utama dari 4 unsur di dunia ini, yaitu banyu, geni, angin, bumi ya. Jadi air itu banyu ya, air tirto banyu. Nah, itu adalah panguripan nih, simbol dari penguripan. Nah, kenapa banyak orang Jawa juga melestarikan air ya, makanya ada sedekah bumi dan sebagainya, merawat mata air. Dan termasuk kenapa orang Jawa itu juga topo kungkum, karena banyak aura atau mungkin kekuatan yang bisa diambil dari karakter air. Nah, seperti itu le. Nah, kita mulai dulu ya dari apa yang namanya air. Air itu sebenarnya kan panguripan nih. Jadi makna air sendiri ada panguripan. Kenapa suatu desa itu jika ada air, sumber air itu, desa itu akan rejo nih. Dan banyak orang akan berkeliling dan menetap di lokasi itu. Seperti hanya hewan yang berada di padang gurun itu kan ada oase ya, oase atau sabana yang ada oasenya. Makanya banyak berkebun di situ karena air itu panguripan. Nah, terlepas dari hal mistis ataupun hal yang sifatnya adalah spiritual, yang pasti air itu panguripan. Makanya ada orang Jawa yang menyatakan kalau membangun sumur duduk itu duduk itu kalau mau pindah itu nggak boleh ditutup maksudnya diuruk gitu ya, tapi ditutup karena nanti sumur itu panguripan dan akan mematikan sumber panguripannya itu Nah, sebenarnya seperti itu. Terus kenapa orang itu banyak laku kungkum untuk kesaktian, untuk bentuk roko ya dan menambah kekuatan dari si pelaku dari yang melakukan ritual itu Nah, yang pasti tempat dimana air itu seperti yang di sini ya, di gambar ini, tentu saja aura dari alam. Seseorang yang kungkum itu akan menyatu dengan alam Nah, di situ nanti secara tidak langsung kekuatan dan mental juga yang namanya kekuatan spiritual dari alam akan menyatu. Bisa seperti itu ya Mbak ya? Bisa terutama orang yang suka kungkum itu pasti satu, dia kuat, jarang masuk angin, pesonanya juga luar biasa, anggun dalam arti dingin itu dingin adem dan tidak suka berbuat onar. Yang ketiga, dia pasti sejuknya itu gini, setiap ada masalah ya menyejukkan. Nah, itulah karakter air Dan ketiga, dia jadi istilahnya memberikan solusi, seseorang yang memberikan solusi pada masalah orang-orang di sekitarnya. Itulah air. Maka kenapa orang topo kungkum, laku nyemplung kali dan sebagainya, itulah fungsinya. Terlepas dari dia ingin sakti, ingin pengasihan, ingin apa. Nah, yang pasti orang kungkum itu mengambil karakter dari air dan mengasah jiwa dan raganya untuk selaras dengan air itu. Nah, seperti itu Terus yang kedua ya, yang setelah ini ya kenapa air itu sendiri perlu dilestarikan. Nah, kembali ke yang awal tadi air itu panguripan Kenapa di desa itu ada kalau ada sendang atau ada mata air itu perlu dilestarikan sampai ada nyadran sedekah bumi atau mungkin acara tahunan yang untuk melestarikan tempat mata air itu ya memang karena air itu penguripan jadi semua sumber kehidupan dari pertanian, dari kita hidup, dari kita apapun itu dari air Kita tidak makan 5 hari itu kuat tapi kita tidak minum 2 hari sudah pasti akan lemas dan meninggal seperti itu. Terus yang namanya air itu kembali tadi penguripan, tidak ada orang yang tidak minum, itu nggak mungkin. Dan semua baik pertanian, untuk sawah, irigasi itu butuh air. Dan subur apapun kalau tidak ada air ya nggak mungkin. Tidak ada air itu nggak mungkin tempatnya subur seperti itu. Jadi kan orang tidak mungkin
zaman dulu orang bikin sumur itu kan nggak mungkin, pasti menjaga yang namanya sumber mata air itu le. Terus yang namanya sumber air itu sendiri, kenapa tempatnya angker mbah? Loh, orang angker le, tempatnya tidak angker. Yang angker itu adalah persepsi saja. Memang di situ mesti tempat ya ada apa namanya ringin gede, terus di bawahnya ada tempat kayak gua atau mungkin tebing yang ya itu lumrah le, karena memang di tempat itu memang pasti seperti itu, karena memang sumber air itu pasti mengikat air dan ada tanaman yang fungsinya untuk mengikat bebatuan. Nah, itu punya ringin atau mungkin randu alas atau mungkin tebing yang apa namanya yang gerong ya, gerong itu berlubang, itu mesti seperti itu. Nah, perkara itu angker, ada banyak penunggunya lah ya, yang namanya tempat seperti itu yang tidak dijamah pasti dihuni le. Nah, terlepas dari angker tidak atau apa orang ke situ mencari apa yang di situ, itu sebenarnya salah kaprah le. Orang yang namanya ke situ pasti mencari air, yang kedua menyerap apa namanya ya, menyerap karakteristik alam dan aura dari air. Itu kalau dari bahasa spiritual ya. Nah, yang pasti air itu tenang, menyejukkan dan menyembuhkan ya, menyembuhkan. Nah, salah satu fungsi orang kungkum itu, ini bisa dibuktikan ya, pasti dia tidak punya penyakit rematik. Sudah bisa perhatikan, seseorang itu pasti kelihatannya dingin banget, adem ram, tapi begini nyegur biur. Lebih dari 1 menit pertama itu adaptasi, 1 menit kedua itu nanti penyesuaian, 1 menit ketiga sudah terbiasa. Sudah melewati 3 menit sampai 5 menit nanti bisa menguasai dingin, badan itu akan naik temperatur suhunya, bisa menyelaraskan dengan alam. Insya Allah semua penyakit yang sifatnya berhubungan dengan dingin, buh masuk angin, buh pilek waktu, insya Allah tidak akan mendekati, karena fisik kita sudah tergembleng dengan yang namanya karakter air tadi, dan otomatis badan kita seger, Pak Suryani yo luar biasa dan menyenangkan. Nah, kita sambung lagi nanti untuk karakter yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.